Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, pagi ini tepatnya hari Rabu 1 Juli 2020 atau bertepatan dengan 9 Zulqa'dah 1441 Hijrah. Kita sekarang sudah ada di 9 Zulhijjah 1441 Hijrah atau di 1 Juli 2020. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke saya dari berbagai dari berbagai saluran channel, apakah dari Instagram atau dari fanpage ataupun dari email, ya. Anda bisa bertanya juga lewat email aam@percikaniman.org. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita akan bahas pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, di sosmed sekarang sedang ramai dibicarakan perusahaan besar produsen produk kebutuhan sehari-hari di Indonesia diboikot karena mendukung LGBT. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Apakah kita sebagai Muslim harus memboikot produk-produk mereka atau tidak apa-apa untuk tetap membelinya? Hatur nuhun. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, perusahaan tersebut kan sudah bercokol di Indonesia itu 86 tahun. Dan pasar yang dahsyat itu di Indonesia, produk mereka masuk dari segala produk yang menjadi kebutuhan kita, ya, dari mulai odol, pembersih lantai, alat mandi, wah pokoknya produk mereka masuk ke kita. Dan yang disayangkan memang secara terang-terangan produsen yang berlabelkan U, ya, U gitu, ya, berlabelkan U, sangat-sangat disayangkan, baik di Instagramnya atau di statement para petingginya, memang mereka sudah terang-terangan, blak-blakan mendukung LGBT. Jadi bagi mereka homoseks, bagi mereka lesbian, itu kata mereka, ya kenapa tidak gitu loh. Tentu saja kita sebagai seorang Muslim punya prinsip man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, ubah dengan kuasanya. Fa'ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, fabilisani, kamu bicara, protes. Tapi kalau kamu tidak bisa juga, fabiqalbi, maka dengan hatimu. Kalau menurut hemat saya, kita memboikot produk yang jelas-jelas mendukung kemaksiatan, itu salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar, ya enggak? Kalau jelas-jelas perusahaan itu mendukung yang Allah marahi, yang Allah haramkan, bukankah perilaku lesbian, perilaku homoseks itu sesuatu yang sangat dimurkai Allah? Tahu Nabi Nuh punya istri, tahu Nabi Lut punya istri. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh bukan pelaku LGBT. Istri Nabi Nuh itu bukan seorang lesbian. Istri Nabi Lut itu bukan seorang lesbian. Bukan. Hanya dia mendukung
perilaku LGBT itu, maka Allah azab juga kan, mendukung ya. Jadi istrinya Nabi Nuh diazab, istri Nabi Lut diazab, bukan karena mereka melakukan lesbi, enggak, mereka itu mendukung, sama Allah diazab. Nah, jangan sampai azab Allah turun kepada kita karena kita mendukungnya. Jadi kalau ada suatu sikap dari kita, pokoknya kalau ada produk yang ada tanda U ya, kita nggak beli. Kenapa? Walaupun cuma seperak duit saya masuk kepada keuntungan mereka, nggak ridho saya kalau itu kemudian digunakan untuk mendukung kemaksiatan. Jadi kalau menurut saya sah-sah saja, itu hak kita kok tidak membeli produk itu. Wong mereka terang-terangan mendukung LGBT, masa kita tidak terang-terangan untuk menolaknya? Kalau mereka berani mengumumkan ya dukungan kepada kemaksiatan, masa kita tidak berani untuk menolak secara terang-terangan gitu? Yuk kita berbicara yang realistis saja lah. Kalau misalnya ada orang yang jelas-jelas mendukung kemaksiatan, lalu kita tidak tegas, kan katanya orang beriman itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat tercinta, coba lihat di surat Al-Maidah ayat 54. Di situ dikatakan, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nanti Allah akan memberikan suatu generasi alternatif. Siapa generasi alternatif itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin. Mereka lembut terhadap orang yang beriman, aizzatin alal kafirin, tegas. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan produk-produk tersebut, sebenarnya mereka itu nggak tahu diri ya, si perusahaan ini. Kenapa? Dia 86 tahun loh bercokol di Indonesia, tapi tidak menghargai agama dan budaya kita. Oke, kalau dia itu baru muncul dan tidak mengerti, bahkan kata pimpinannya apa? Kami menghargai budaya Indonesia. Ya kalau memang menghargai, ya harusnya kan jangan terang-terangan mendukung kan gitu. Cobalah teman-teman baca di medsos, baca di berita itu ramai sekali perusahaan tersebut secara terang-terangan mendukung LGBT, terang-terangan. Nah, pertanyaan saya, masa saya dan Anda tidak terang-terangan untuk memboikotnya, untuk menolaknya? Mulai hari ini, yuk kita boikot produk apapun yang jelas-jelas mendukung kemaksiatan. Ya, kenapa? Itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan Anda relakan duit Anda walaupun 1 sen. Dengar ya, walaupun 1 sen. Ya Anda cuma beli sebuah air mineral kan gitu. Berapa sen sih keuntungan untuk mereka? Tapi ingat, 1 sen yang Anda gunakan, keuntungan yang Anda berikan 1 sen saja kepada mereka, sebenarnya itu membuat kita mendukung ya. Kalau saya sih, kalau misalnya masih confused, masih dugaan ya saya tidak akan terang-terangan seperti ini. Kalau masih dugaan ya, kalau masih dugaan, diduga mendukung LGBT, diduga, kan ini mah udah terang-terangan teman-teman sekalian ya. Coba Anda baca di berita-berita, kan sudah terang-terangan gitu, bahwa dia memang mendukung LGBT. Nah, kalau sudah terang-terangan, terus masa kita lembek? Ya kita tegas lah. Minimal apa yang bisa kita lakukan? Jangan pernah, saya tidak menyebutkan memboikot, enggak usah diboikot, tapi jangan pernah 1 sen pun duit kita masuk ke kantong mereka. Kenapa? Karena kalau 1 sen saja duit kita masuk ke mereka, secara tidak langsung kita sudah mendukung program yang sangat dimurkai Allah, yaitu mendukung homoseksual,
lesbian, ya, transgender gitu, LGBT. Nah itu yang menurut hemat saya, kalau kita lihat di Al-Maidah ayat 4 ayat 54 jelas sekali, azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Tegas. Nah, tegas tuh kayak begini, ya. Enggak, saya 1 sen pun nggak akan saya kasih ke mereka. Memang duit saya nggak banyak, tapi saya cuma 1 sen saja, no, nggak bisa. Kenapa? Dia mendukung kemaksiatan, gitu. Jadi saya menyebutnya bukan memboikot. Jangan pernah 1 sen pun kita kasih duit kita ke mereka. Ya, sebenarnya mereka nggak tahu diri sih. 86 tahun ya, bercokol. Dan coba lihat ibu bapak di mana, di kamar mandi Anda ada nggak produk yang ada U-nya di situ, ya, atau minuman yang ada U-nya. Nah, kalau sekarang kan udah dibeli kagok ya, dah habisin, jangan dibuang, habisin. Next, masih banyak saudara-saudara produk lain yang berkualitas, yang selevel dengan itu, yang jelas-jelas minimal netral ya. Jadi coba Anda datang ke dapur Anda, coba lihat produknya, mun ada U ya, ada U, ya, ujungnya R gitu ya. Nah, nanti jangan beli lagi. Maksud saya apa? Jangan pernah kita berikan 1 sen pun ya, untuk mendukung LGBT. Kenapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut bukan pelaku LGBT, tapi pendukung LGBT. Allah azab mereka. Jangan sampai na'udzubillah Allah mengazab kita hanya karena kita mendukung walaupun dengan 1 sen uang kita. Itu sikap saya ya terhadap produsen tersebut, dan menurut saya itu sikap yang proporsional. Kenapa? Emang minuman yang enak cuma produk mereka saja? Banyak produk ya. Maksudnya tidak ada istilah darurat, Pak. Darurat dari mana? Coba sampo ya, sampo. Memang di dunia cuma produk mereka saja, masih banyak produk lain. Ambil produk lain yang netral. Sabun, emang yang ada cuma produk mereka, masih banyak produk yang lain. Nah sekarang mah Anda kalau mau belanja, jangan pernah 1 sen pun Anda berikan keuntungan itu untuk mendukung LGBT, gitu ya. Mereka terang-terangan, terus kenapa kita lembek? Nah, kenapa? Mereka udah terang-terangan gitu, coba Anda baca di Detikcom ya kan gitu, di Kompas, di mana gitu, di Republika gitu. Jelas mereka udah menyatakan dukungan. Jadi saya ngomong begini bukan karena dugaan. Kalau dugaan saya nggak berani eksplisit ya, namanya juga dugaan kan, kita kudu tabayun kan. Orang beriman tuh inja akum fasikum binabain, kalau ada berita kudu tabayun. Kalau ini tabayunnya udah jelas. Udah jelas teman-teman sekalian. Coba Anda lihatlah ya, dari berita yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Gak mungkin lah sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan itu dia memberitakan sesuatu yang tidak jelas, abal-abal. Saya yakin mereka tidak akan mempertaruhkan reputasi yang sekian tahun mereka bina untuk memberitakan sesuatu yang sifatnya hoax. Jadi ini bukan hoax lagi, bahwa perusahaan besar yang berlabelkan U ujungnya R ya, itu adalah pendukung LGBT, bukan isu, bukan hoax, tapi memang dari petingginya sudah ada statement. Dan yang paling menyakitkan ada kalimat begini, kami menghargai ya. Jadi kasarnya gini, ya kami menghargai lah, orang Indonesia itu 80% agamanya, budayanya bukan budaya LGBT, tapi biarlah kami jalan dengan kebijakan kami. Kan gitu, kan kurang ajar itu. Menurut saya itu kurang ajar kan gitu. Nah, kalau mereka terang-terangan terus Anda lembek, oh, jangan begitulah ya. Jangan begitu. Kita tegas, izzatin alal kafirin. Tegas begitu. Ya. Jadi mulai hari ini sahabat-sahabat coba cek kulkas kita ya. Ada nggak yang produk yang saya sebut tadi? Kulkas buka
kamar mandi cek, ya kan, gitu. Odol Anda cek, shampoo Anda cek, sabun mandi Anda cek, semua cek. Next, kalau yang ada kagok lah, habisin aja mubazir, nggak boleh juga dibuang-buang. Habisin. Next, belanja bulanan. Bulan ini nih belum belanja bulanan kan? Bulan ini kan? Cari alternatif. Masih banyak. Produk yang lebih bagus dari itu juga banyak. Kan gitu ya. Ya, itu sikap apa? Sikap yang tertuang dalam Al-Maidah ayat 54. Izzatin alal, tegas terhadap kemunkaran. Jadi persoalannya ini adalah persoalan kemunkaran. Haram kita mendukung perusahaan yang jelas-jelas secara terang-terangan mendukung LGBT. Catat itu, garis bawah itu. Ya, semoga kita diberi kekuatan untuk bersikap, ya, bersikap. Jadi Anda jangan sepelekan. 1 sen nggak boleh mendukung LGBT. Wallahu a'lam bishawab. Next, kita bahas pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bertahun-tahun saya jualan masakan. Baru sampai sekarang ini sampai nggak ada pembeli. Dosakah saya bilang, Gusti menip sepi pisan, boleh nggak ngomong gitu? Ya, kalau cuma luapan sesaat sih itu sangat naluriah, ya, begitu. Jadi, aduh, ya Allah, ini sepi-sepi teuing. Nah, setelah itu ibu istighfar, ibu jalani, ya, gitu. Harusnya ibu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kan orang beriman itu kalau ditimpa musibah bukan Gusti ini sepi-sepi teuing. Nah, nanti mah Bu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gitu loh Bu, ya. Jadi kalau ibu punya suami yang tidak soleh, jangan Gusti ya Allah, ini kayak begini suami saya ya Allah. Ibu bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu punya anak meni susah dididik teh, jangan Gusti ya Allah, meni kieu-kieu teuing. Kok gini banget sih Gusti punya, ya Allah, punya anak tuh kayak begini banget, ya. Ada lagi ucapan yang lebih dahsyat, tahu gini mas saya nggak usah dikasih anak ya Allah. Coba istighfar, dan setelah itu Anda sadar, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Surat Ar-Rum, ya. Tidak ada musibah yang menimpa dirimu, tidak ada musibah yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu ada garis takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada garis takdirnya, maka kita kalau ditimpa musibah menurut Al-Baqarah 155-157, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, kembali kepada Allah. Ini persoalannya bukan hanya urusan jualan aja Bu, ya. Apapun yang menimpa diri kita dan membuat kita tidak enak, kita merasa sedih, kita merasa terpuruk, maka ucapan yang harus keluar dari lisan kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita menerima itu, menjalani itu, membuka hati kita bahwa itu merupakan ujian dari Allah, lihat ayat 157-nya. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ampunan dan rahmat. Ibu, kalau ibu jualan sepi, ibu sabar ya. Nah, itu kan jadi ampunan. Ya, ibu bapak sakit, Anda sabar, itu kan jadi ampunan. Punya suami tidak soleh, ibu sabar, itu kan jadi ampunan. Ya, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cara kita menyikapi musibah seperti itu. Terima, ucapkan innalillahi, dan kalau lupa kita protes, istighfar saja. Kenapa?
Karena orang yang beriman itu menurut surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, ya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia itu salah, kayak ibu tadi, ya Allah ini sepi-sepi teuing. Nah, zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Istighfar atas ucapan kita yang salah. Jadi kapanpun kalau kita refleksnya adalah, ya Allah punya anak ini kayak begini, ya Allah astagfirullahaladzim, gitu kan, ya. Jadi begitu sadar bahwa kok aku ngomongnya gini ya, ya Allah punya istri tuh ini kayak begini, nggak tahu terima kasih, ya Allah aku sudah berjuang, kok dia nggak pernah menghargai saya, ya Allah. Anda seperti protes kan sama Allah. Zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ini adalah ujian yang terindah bagi saya, beri saya kekuatan untuk menyelesaikan. Jadi kita selalu bersikap seperti itu. Memang Bu, Bapak, sahabat-sahabat, kalau diomongin ini renyah, ya saya ngomong ini kan renyah banget ya, renyah, tapi dilakukannya gak gampang. Hanya kita sebagai orang yang beragama, orang yang beriman, kan kudu berjuang, melatih. Karena manusia itu makhluk yang harus dilatih. Ya nggak? Coba, anak kita itu bisa lari kan? Belajar, dilatih. Kita bisa bicara, dilatih. Ya nggak? Nah, Adera itu ototnya segitu gedenya, dilatih. Ya, kenapa saya tidak berotot? Ya, tidak seperti Adera. Ya, saya sama saya nggak dilatih. Ya, saya cuma olahraga ringan saja supaya fit, ya kan? Nah, kalau Adera itu kan dilatih kan gitu. Nah, jadi sebenarnya apapun kalau dilatih itu bisa. Nah, termasuk sabar. Sabar itu kan kudu dilatih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya tuh senang kalau didoakan sehat ya. Kenapa? Karena kan modal utama kita tuh dua. Apa? Sehat dan umur. Coba Anda diberi umur panjang, tapi gak bisa apa-apa, berbaring aja. Terus untuk apa? Ya, makanya kalau Pak Am semoga sehat ya, amin. Itu hati saya memang aminkan yang luar biasa. Makanya saya suka minta, ada yang mau umroh Pak Am, mau nitip apa? Ibu, saya mah titip doa saja. Doakan saya sehat, berkah, husnul khotimah. Jadi kalau teman-teman ini mah saya mengemis ya, saya mengemis kepada Anda. Kalau boleh saya minta dan Anda ingat saya saat Anda tahajud, ingat Aam Amiruddin. Doakan saya mah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Doakan saya sehat, doakan hidup saya berkah, doakan husnul khotimah, udah gitu aja. Nggak akan setengah menit kok. Ya Allah, semoga sahabat saya Aam Amiruddin diberi sehat, diberi berkah, diberi husnul khotimah. Udah aja. Amin ya rabbal alamin. Cukup saya mah itu juga ya, gitu. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu 3. Sehat, berkah. Ya, anak berkah, istri berkah, harta berkah, umur berkah ya. Terus apa lagi? Finally, husnul khotimah. Ending kita happy ending gitu. Mati dalam keadaan tersenyum. Udah. Mau apa lagi coba? Menurut Anda hidup mau apa lagi? Apalagi orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas, ya. Apalagi yang 50 tahun ke atas, apalagi yang 60 tahun ke atas. Terus Anda hidup mau apa lagi sih? Ya, kalau saya berpikir hidup itu udahlah. Sekarang mah di usia seperti saya, apa? Ya Allah beri hamba sehat, ya Allah beri hamba berkah, dan satu saat hamba akan pulang kepadamu, berikan pada hamba husnul khotimah, gitu ya. Ini mah saya mengemis.
Kalau Anda ingat saya dan Anda mau doakan saya, itu saja. Ya Allah, semoga sahabat saya Aam Amiruddin diberi sehat, diberi berkah, diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nggak sampai setengah menit ya, titip doa ya. Jika Anda sholat tahajud, sholat wajib, kalau ingat saya, doakan. Dan saya pun akan mendoakan. Jadi saya suka berpikir gini, kalau saya mendoakan orang lain, kan malaikat mendoakan saya ya. Jadi saya di antara isi doa saya kepada sahabat-sahabat semua gitu, itu diberi sehat, diberi berkah, diberi husnul khotimah gitu. Itu aja. Nah, mantap kalau Anda doain Pak Am yang sehat ya, amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya, saya ikut di organisasi A untuk belajar tentang ilmu agama yang sesuai dengan Quran Sunnah. Tapi semenjak ikut kajian percikan iman, saya jadi tahu di organisasi A itu ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasul. Apakah perlu pindah organisasi atau bagaimana Pak Aam? Ya, begini Bu, organisasi itu alat, tools, alat, dia salah satu alat ya, karena yang namanya organisasi itu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, kan gitu. Nah, kalau organisasi itu organisasi keagamaan seperti NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, itu kan namanya organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. Nah, karena itu organisasi Islam, maka sudah dipastikan sekelompok orang yang bekerja sama untuk dakwah Islam. Ya kan gitu ya. Nah, bisa organisasinya dalam bentuk ormas, organisasi kemasyarakatan seperti NU, Persis, Muhammadiyah. Saya perlu jelaskan ya. Jadi NU, Persis, Muhammadiyah itu bukan agama. Kan suka ada yang gini, kamu Islamnya apa? Islam apa? Enggak, kamu Islamnya apa? Ya, apakah kamu Islam Muhammadiyah, Islam Persis, apa Islam NU? Nah, itu kan statement yang keliru. Ya, ya Islam satu, Islamnya Islam lah. Ya, tapi Anda boleh nanya, Ari kamu aktif di ormas Islam enggak? Nah, itu kamu aktif di NU enggak? Kamu aktif di Muhammadiyah enggak? Kamu aktif di Persis enggak? Nah, itu namanya organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan itu bisa dalam lingkup ormas, ya, organisasi kemasyarakatan, tapi juga dalam bentuk organisasi yang lebih kecil seperti yayasan. Yayasan Percikan Iman, Yayasan Salman, Yayasan Istiqomah, ya. Dan di Bapak Ibu juga kan masjidnya kemudian dibikin yayasan, ada namanya Masjid Al-Kautsar. Yayasan Al-Kautsar, di situ ada pembinanya, ada pengurusnya. Nah, jadi sebenarnya saya ingin dudukkan dulu persoalan bahwa organisasi keagamaan itu hanya alat. Nah, yang namanya alat, Anda tinggal evaluasi. Nih alat efektif tidak, gitu loh. Nih misalnya ya, saya pegang alat nih, ya. Saya ada handphone, ada iPad. Untuk saya kalau handphone tuh kekecilan gitu loh. Jadi kalau saya bacain pertanyaan Anda, gitu. Karena faktor usia ya. Nah, akhirnya saya untuk menjawab pertanyaan Anda, saya pakai iPad. Kenapa? Karena lebih gede gitu loh. Jadi yang bagi saya iPad ini tools, alat yang berguna untuk memudahkan kajian pada pagi ini. Yes, maka alat ini saya pakai, ya. Si iPad ini saya pakai. Nah, tapi boleh jadi satu saat alat ini menurut saya asa kurang guna ya, gitu. Ada alat lain yang lebih berguna, yang lebih efisien. Tentu saya ganti alat ini dengan alat yang menurut saya lebih bagus. Nah, organisasi juga begitu sebenarnya, ya, gitu. Saya ikut organisasi A, tapi
ternyata asa kurang efektif, kurang efisien dalam dakwahnya, kok kayak begini ya. Akhirnya saya pindah, masuk ke organisasi B. Nah gitu. Yang menurut hemat saya, ini lebih profesional, ini lebih proporsional, sistematika dakwahnya lebih jelas. Boleh nggak Anda pindah? Ya boleh, dengar baik-baik. Di akhirat kita tidak akan ditanya organisasi. Nanti di akhirat saya tidak akan ditanya, Aam, kamu ini aktif di Persis, di NU apa di Muhammadiyah? Nggak akan ditanya. Yang akan ditanya apa? Bagaimana kita mengisi hidup dengan amal soleh. Benar nggak sih? Anda tidak di NU, Anda tidak di Persis, Anda tidak di Muhammadiyah, Anda mengelola majelis taklim. Maka kalau menurut Anda, saya mah cukup mengelola majelis taklim, dan menurut Anda itu sangat efisien untuk Anda, ya silahkan saja. Itu tools, itu alat, itu perangkat, gitu loh. Nah jadi saya justru mendudukan dulu persoalan organisasi keagamaan. Makanya orang nanya, Pak Am, yang bagus saya aktif di NU, di Persis, di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, atau cuma sekedar di yayasan RW saya? Ya saya cuma nanya, apa kontribusi Anda? Ya, kalau Anda lebih banyak berkontribusi di yayasan yang ada di masjid Anda bisa menggalang dana, Anda bisa menghubungi penceramah, Anda bisa mengadakan kegiatan. Jadi Anda lebih total, kemampuan Anda, skill Anda itu lebih bisa digunakan ketika Anda menjadi pengurus masjid. Maka tentu yang paling bagus cukup jadi pengurus masjid, gitu loh maksud saya. Ya, tapi Pak Am, saya bukan anggota NU, saya bukan anggota Persis, saya bukan anggota Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, emang Anda di akhirat bakal ditanya, kamu dari NU bukan, kamu dari Persis bukan. Nggak akan ditanya, saudara-saudara. Dengar, nggak akan ditanya. Yang akan ditanya itu adalah bagaimana kita mengisi hidup dengan amal soleh. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yuk kita tempatkan persoalan ini secara proporsional, ya, bahwa organisasi itu alat, ya, bukan tujuan. Nah ini yang salah. Jadi seolah-olah organisasi itu tujuan. Keliru. Organisasi itu alat. Tujuan kita apa? Li'ala'i kalimatillah. Kita ingin menegakkan kalimat-kalimat Allah. Nah alatnya bisa lewat Muhammadiyah, bisa lewat Persis, bisa lewat NU, bisa lewat Al-Irsyad, atau lewat organisasi-organisasi kecil di tempat Anda. Apakah itu yayasan dakwah di RW Anda? Apakah itu yayasan dakwah di Istiqomah, di Salman, di Percikan Iman? Sok, silahkan. Yang penting kita dicatat oleh Allah sudah berkontribusi untuk membela agama Allah. Intan surullaha yang surkum. Jika kamu membela agama Allah, Allah bela kamu nanti di akhirat. Gitu. Nah, Allah tidak mengatakan jika kamu menolong Persis, keliru. Jika kamu menolong Muhammadiyah, keliru. Jika kamu menolong NU, keliru. Yang harus Anda tolong adalah agama Allah lewat NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Percikan Iman, Darut Tauhid, ya, Salman, Istiqomah. Itu hanya kanal, itu hanya tools, itu hanya alat saja, gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan Anda, boleh nggak saya pindah dari organisasi A ke organisasi B? Ya boleh banget. Kalau menurut Anda, kayaknya B deh yang paling bagus. Emang di akhirat Anda bakal dimintai pertanggungjawab gitu? Kenapa saudara pindah dari NU ke Muhammadiyah? Kenapa saudara pindah dari NU ke Persis? Kan nggak akan ditanya. Kenapa saudara pindah dari Persis ke Muhammadiyah? Nggak akan ditanya. Yang akan ditanya adalah apa kontribusi Anda untuk tegaknya agama Allah? Apa kontribusi? Gitu. Ya? Menurut hemat saya,
Ada orang yang dia itu luar biasa di daerah terpencil, ya kan? Dia berjuang membina masyarakatnya. Masyarakatnya nggak banyak, cuma 40 rumah, tapi dia bina. Wah, itu boleh jadi lebih mulia daripada saya yang cuma sekedar di depan Anda, di depan monitor Anda, ya. Dia itu boleh jadi perjuangannya lebih dahsyat begitu. Makanya menurut hemat saya yang penting tugas kita adalah berkontribusi sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk tegaknya ajaran-ajaran Allah. Dengan cara apa? Cara apapun yang menurut Anda paling efisien, paling efektif menurut kemampuan teman-teman sekalian. Menurut kemampuan teman-teman sekalian. Ya, baca dalam riwayat, Nabi masuk ke masjid. Kata Nabi, mana si fulan? Kata sahabat, udah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu ngasih tahu saya? Nah, jadi gini, sahabat tersebut bukan sahabat yang kategorinya ilmuwan, kategorinya imam, ustadz, bukan. Sahabat tadi tukang bersihin masjid, ya. Kalau sekarang mah marbot, tukang bersihin masjid gitu, nyiapin mikrofon, ya kan gitu, ngebersihin karpet gitu. Orang itu meninggal, tapi Rasul nggak diberitahu. Kata Abu Hurairah, mungkin orang berpikir, kalau cuma orang itu mah ukuran Nabi kan nggak usah dikasih tahu gitu. Kata Nabi, kenapa kamu ngasih tahu saya? Lalu selesai sholat, Nabi bertanya, tunjukkan kepada saya mana kuburan. Mana kuburan? Akhirnya ditunjukkan lah. Kan teman-teman tahu kan, yang namanya Masjid Nabawi itu berdekatan dengan Baqi, ya, kompleks kuburan di situ. Ditunjukkan, ini ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tercinta, tahu nggak? Rasulullah sholat di atas kuburan orang itu. Maksudnya ini kuburan di sebelahnya. Sholat apa? Sholat jenazah. Ini isyarat bagaimana cintanya Rasul kepada orang yang membela Islam, membela dakwah, sekalipun kontribusi dia hanya beberes masjid, sekalipun kontribusi dia hanya sekedar menyiapkan mikrofon, menyalakan alat-alat untuk memudahkan berjalannya pengajian, nyiapin karpet, ya, ngebersihin WC. Anda tahu nggak? Nabi menyolatkannya di atas kuburan itu. Ini isyarat, saudara-saudara sekalian. Yuk kita berkontribusi, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ilmuwan dengan ilmunya, hartawan dengan hartanya, ya nggak? Yang punya tenaga dengan tenaganya. Aduh Pak Am, saya mah nggak punya apa-apa. Anda masih punya doa Anda, gitu. Doa Anda. Makanya kan saya suka bilang, Bapak Ibu, saya dan teman-teman sedang membangun masjid untuk masa depan dakwah, ya. Ada yang, Pak Am, saya mah kalau dengar pengumuman Pak Am wakaf, saya pengen wakaf, tapi saya nggak bisa. Ibu, doakan agar masjid ini makmur, selesai, banyak orang-orang kaya yang dititipi Allah untuk berkontribusi. Doakan saja, Bu. Doa ibu itulah boleh jadi yang menggerakkan saudara kita yang berharta untuk berwakaf. Ada orang yang seumur hidupnya belum pernah wakaf, tiba-tiba dia bilang, Mama, udah keluarin aja tuh 200 juta wakaf tuh ke masjidnya yang lagi dibangun sama Percikan Iman. Istrinya kaget, si ayah tiba-tiba wakaf 200 juta, dia mah 100.000 pedit. Nah gitu. Catat loh, suami Anda begitu, jangan-jangan karena doa orang lain. Ya, doa ya Allah, misalnya saya tidak bisa berwakaf, uang saya terbatas, boro-boro untuk berwakaf untuk kehidupan sehari-hari saja saya terbatas. Tapi saya berdoa, ya Allah, semoga program wakafnya Percikan Iman, masjid itu segera selesai, ya Allah. Banyak orang-orang yang Engkau titipi harta, tergerak hatinya untuk membantu, ya Allah. Anda, ya,
tiba-tiba oleh Allah dibukakan hati karena doa saya misalnya, ya. Nah, makanya yuk kita berkontribusi untuk kemajuan Islam, kaum muslimin dengan apa? Dengan yang ada di genggaman kita, dengan doa, dengan tenaga, dengan pikiran, ya. Dengan pikiran, dengan harta, dengan ilmu. Silakan saja. Kenapa? Toh semuanya juga oleh Allah dicatat. Nah, itu yang penting, kontribusi, ya. Bukan Anda masuk di organisasi A, B, C, D. Pertanyaan saya, apa kontribusi Anda untuk li'la'i kalimatillah, untuk tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini, ya. Itu yang paling pokok. Apa kontribusi saya? Itu yang paling pokok. Bukan saya di organisasi apa. Apa kontribusi saya? Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu jawaban saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menolong kita dalam segala hal. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini adalah hari Rabu, ya. Jangan lupa nanti malam ada kajian Al-Hikmah webinar, judulnya Yang Aku Takuti. Dalam hidup ini suka ada yang Anda takuti, saya takuti kan? Aduh, khawatir, takut anak-anak saya nanti kalau saya sudah meninggal, dia kayak apa ya kesolehannya, kayak apa ya kesejahteraannya. Nah, suka ada kan rasa takut gitu. Nah, mari kita bahas nanti malam di Al-Hikmah webinar, mana rasa takut yang harus diasah dan mana rasa takut yang harus dilawan. Karena setan juga ngasih rasa takut. Setan juga ngasih rasa takut. Nah, nanti akan dibahas bagaimana strategi setan menumbuhkan ketakutan itu pada diri kita, dan bagaimana cara kita melawannya, serta apa yang harus kita asah, rasa takut yang harus kita asah, ya. Karena yang membuat orang masuk surga juga rasa takut. Orang-orang yang takut kepada Allah dan mereka sangat khawatir dengan hisab yang buruk, maka bagi mereka surga kan jelas. Berarti apa? Ada rasa takut yang harus kita asah. Nah, pembahasan lebih detailnya teman-teman, nanti malam kita ada Al-Hikmah webinar. Jadi Anda bisa di rumah masing-masing, bisa bawa keluarga, lihat di monitor, ya. Nah, coba Anda lihat bagaimana caranya, gampang sekali. Hubungi admin, ya. Ya udah, cuma gitu aja. Nanti Anda dikasih linknya, selesai, ya. Siapkan aja kuota. Nah, kuota kudu punya. Karena lagi asik-asiknya dengerin, wih, kuota habis, nah kan gitu. Nah, cuma itu saja. Konsumsi bisa di rumah masing-masing. Anda tidak perlu datang ke satu tempat, di rumah masing-masing. Apa tidak tertarik dengan efisiensi ngaji seperti ini? Ya kan? Ngaji seperti ini tuh efisien banget. Anda nggak usah ninggalin istri, Anda nggak usah ninggalin suami, Anda nggak usah ninggalin anak. Anda bisa bareng dengan anak-anak, anak-anak bisa dilibatkan, dilatih, dibiasakan. Kalau Anda ngajak anak remaja ngaji kan susahnya, na'udzubillah. Ayo teteh ikut, enggak teteh. Tapi kalau sini nak, duduk sama ayah mama, sini nih, dengerin nih materinya Pak Aam. Kan gampang kan sebenarnya. Nah, itu Al-Hikmah webinar, ya. Hari ini judulnya Yang Aku Takuti, jam 19.30. Informasi detailnya gimana caranya sangat mudah sekali. Anda bisa lihat di Instagram saya, Aam_Amiruddin. Dan jangan lupa kita punya program akhirat, ya, yang sekarang sedang berjalan, ya. Percikan Iman sedang membuat masjid yang cukup besar. Kita sebut Masjid Agung karena muat sekitar 3.000 orang. Dan di situ nanti ada tanah kita nempel dengan Universitas Pajajaran. Unpad punya 200 hektar di situ. Dan kedepannya itu akan menjadi bagian kampus dari, kan sekarang Jatinangor, ya. Nah, nanti di situ ada beberapa fakultas yang akan pindah ke situ nanti. Kalau saya ngobrol dengan para petingginya di sana, ya. Dan memang tanahnya udah ada. Pak Bupati juga cerita, nih Pak Aam, ya. Pak Bupati cerita sama saya. Nah, ini nanti ini. Jadi saya udah tahu bahwa daerah itu daerah yang
kedepannya akan menjadi bagian dari pusat pendidikan di Kota Bandung. Kita bikin masjid untuk membina anak-anak bangsa supaya mereka soleh dan soleha. Anda mau nggak berkontribusi dengan yang Anda punya, yang berharta dengan hartanya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang nggak punya apa-apa dengan doa. So, ya, Anda yang oleh Allah dititipi harta, sok Anda transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. Bank Mandiri 13.910.5008. Gampangnya 13.910.5008 atas nama Yayasan Percikan Iman. Atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Jangan lupa nawaitunya, niatnya wakaf. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Niatnya wakaf. Tapi kalau niat Anda mau bersedekah, ya, mau berinfak, mau menolong saudara kita yang terpuruk karena pandemi, atau mau menolong para mujahid dakwah untuk membuat perpustakaan masjid, untuk menyebarkan Al-Quran, ya, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri juga. Kalau nawaitunya sedekah, ya, nawaitunya sedekah 13100 5-nya 3 kali 33220 13100 555 33220. Nah, 13100 555 33220. Bank Mandiri atau Bank Syariah Mandiri 7.978.657 7.978.657 kalau Bank Syariah Mandiri, ya. Kalau yang tadi 13100 555 33220 itu Bank Mandiri. Oke, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya informasikan. Jangan lupa nanti malam kita belajar yang serius tentang yang aku takuti, ya, jam 19.30. Kalau mau ikutan sampai jam 2-an hari ini, Anda masih bisa bergabung, ya, atau coba tanya adminnya. Tapi yang jelas mungkin biasanya asar itu sudah closing, ya, supaya kita atur dengan baik seluruh peserta sehingga nanti bisa belajarnya dengan nyaman. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di bedah masalah percikan iman, baik di Instagram saya, di IG, di YouTube Aam Amiruddin Channel Official, atau di radio streaming percikaniman.org. Demikian saudara-saudara sekalian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.